Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kesehatan, rumah, dan makanan, ini salah satu contohnya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan tetap terhubung dengan orang lain. Jadi seperti kasus pada murid kita yang Randy kemarin. Nah, itu kan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya dibutuhkan untuk Randy. Berikutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kesenangan yang tadi sudah sampaikan Pak Makrus, bermain, humor, tertawa. Yang kelima adalah penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, diakui, dihormati, bisa membuat pencapaian. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini jika terpenuhi, maka kehidupannya akan mudah dijalani. Kalau salah satunya tidak ada, untuk misalnya kesenangan tidak ada, ya biasanya akan murung seperti betul, bersedia hati, betul. Kita saja sebagai seorang guru, kalau salah satunya nggak ada ya murung. Misalnya nggak cair-cair, nggak kelunting. Ya kan salah satu kebutuhan dasar ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol sebagai seorang guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan guru dalam mengelola perilaku dan disiplin kelas. Jadi kalau kita sebagai seorang guru pasti harus tahu salah satu karakter gaya belajar, dan juga kadang-kala kita bisa menjadi seorang teman, sahabat, dan lain sebagainya untuk mengetahui sisi lain dari murid kita sendiri. Selanjutnya 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira yang pertama sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh, Bapak Ibu guru? Monggo. Guru sebagai penghukum. Ada? Misalnya ya, kita menyuruh seorang teman dari murid itu untuk membaca, sedangkan anak yang lainnya ada yang tidak mendengarkan dan tidak menyimak apa yang dibaca oleh temannya, sehingga guru itu supaya anak itu kembali untuk belajar menyimak temannya, akhirnya anak yang tidak konsentrasi tadi atau anak yang tidak menyimak tadi diberi hukuman seperti ayo dilanjutkan bacaan dari temanmu. Nah, itu guru mengontrol supaya murid itu tetap konsentrasi. Kalau tidak mendengarkan atau tidak menyimak bacaannya itu, diberi lemparan untuk meneruskan bacaannya, sehingga mereka betul-betul yang lainnya jadi perhatian. Oke, terima kasih, luar biasa jawabannya. Ada yang lagi, mungkin yang lain teman-teman. Guru sebagai penghukum. Jadi 5 fungsi kontrol guru ya. Ini jadi diperbolehkan menurut Ki Hajar Dewantara ada 5 posisi kontrol sebagai guru. 1 adalah sebagai penghukum. Ada yang berpendapat lagi? Mungkin ada sebuah cerita mungkin dari kelasnya Bapak Ibu yang bisa diceritakan. Tidak ada? Kita lanjut. Oke, guru sebagai seorang teman. Nah ini kadang-kala kita berpikir guru ya konco gitu. Tapi itu harus kita lakukan supaya kita bisa menggali informasi lebih dalam lagi.
Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat atau ceritanya sebagai teman? Bedia, monggo. Kasus ini loh. Sebagai teman, saya sama Cak nonton. Iya, bisa dikeluarkan, kita berbagi Bedia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus di kelas saya sendiri. Iya. Ketika saya masuk pertama kali di SDN Bekasi kali ini, saya lihat banyak sekali bullying ya. Bullying. Terus pertama untuk anak perempuannya ada ini kayak ketua geng. Yang kedua yang laki juga ada ketua gengnya. Jadi cowok dan cewek ini sama-sama jadi ketua geng. Saya sampai kaget loh, sampai kelas 4 sudah ada geng gini. Setelah itu saya selidiki, ternyata tadi yang cewek itu dia memang dari unsur ini keluarganya dia kurang kasih sayang, terus broken, terus orang tuanya suka bertengkar, akhirnya membawa ke di kelasnya. Di sekolahnya itu dia suka merintah-merintah sama teman-temannya. Yang lagi juga seperti itu, ternyata kondisi orang tuanya juga dititipkan mbahnya, akhirnya dia nggak jarang sekali komunikasi dengan orang tuanya. Setelah itu akhirnya lagi dia merintah juga sama temannya laki-laki. Setelah saya selidiki kok seperti ini, akhirnya temannya perempuan ini yang banyak sekali yang jadi kamu saya nulis ini gitu ya kan. Akhirnya yang anak perempuannya itu kan tengahnya itu santet ya ke saya, Bu, saya harus cerita gini. Nggak satu aja, banyak ternyata. Kok seperti ini? Akhirnya yang perempuan ini, anak perempuannya ini saya semuanya sih saya kasih ini kayak motivasi gitu. Kalian itu di depan manusia, di depan Allah itu sama. Jadi nggak ada yang pintar, nggak ada yang lebih tinggi dari semuanya. Semuanya sama. Cuma yang membedakan hanya ketakwaan, hanya kedekatan kita ke Allah saja. Makan nasinya juga sama. Jadi jangan sampai kalian itu mau diperintah. Dari saya ini anak-anaknya sadar gitu, membuka rasanya supaya berontak. Akhirnya anak-anak ini berontak dan nggak mau diperintah. Yang perempuannya ini, banyak anak perempuan ini akhirnya nggak mau nyapa dengan si ketua geng ini. Akhirnya anak perempuannya ini yang jadi ketua geng nangis. Setelah nangis, dia nggak mau sekolah. Ibunya bingung, Bu, kenapa anak saya ini kok begini? Akhirnya saya ajak ngomong, saya ajak pendekatan yang ini, anak perempuan yang jadi ketua gengnya. Saya ajak ngomong sampai dia nangis. Ternyata masalahnya ini, dia ngaku kalau orang tuanya sering bertengkar begini. Ini saya kasih motivasi supaya jangan perilaku seperti itu, jangan ini dibiasakan terus menerus, akan menjadi jelek kan kalau ke depannya untuk dewasanya ya. Setelah itu si ketua gengnya ini sadar, dan setelah menangisnya ini orang tuanya saya kasih motivasi, terus saya kasih ini loh anaknya, anak jenengan seperti ini kondisinya, harus kerjasama ya antara guru dengan orang tua, anaknya seperti ini. Dan teman-temannya ini yang tadi tidak mau nyapa, saya juga kasih ini pendekatan juga, kamu harus menyapa dengan temanmu. Misalnya dia sudah sadar, akhirnya ketua geng dengan temannya ini mau nyapa. Pertama tidak mau nyapa, akhirnya ya tadi saya ajak ini makan-makan ya. Pertama saya ajak memang ke sini supaya apa? Saya cairkan. Jadi yang tidak mau nyapa Jumatnya saya cairkan, saya ajak ngomong. Kalau di kelas mungkin suasananya formal ya, kalau di luar itu kan mungkin relax gitu ya. Ini saya ajak ngomong-ngomong bentar sambil makan. Besoknya cair. Jadi sampai sekarang dia ini tidak ada ketua dan anak buah. Semua sama. Jadi fungsinya guru sebagai teman tadi, kita kalau mendekati murid itu jangan saya harus dihukum, enggak. Kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, apa ayo kita ini kita rangkul. Jangan dihukum untuk apa sih kendala kamu kok seperti ini ya, itu aja. Oke, terima kasih, luar biasa, luar biasa teman kita. Ya, ini Bu Dia ada
Hutan Mutia. cerita Pen. Iya. semua. Luar biasa Bu Kamera, teman-teman semua. Iya. Iya. Nggih, sudah menerapkan fungsi-fungsi kontrol sebagai guru. Nggih, aksi nyatanya sudah banyak sekali. Guru sebagai pemantau. Jadi pemantau di sini berfungsi kita sebagai guru untuk mengetahui posisi anak tersebut, nilainya, posisinya, karakternya. Lalu yang keempat, nah ini membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru mengkontrol, boleh membuat rasa bersalah. Kira-kira seperti kata-kata apa Bapak Ibu guru membuat rasa bersalah ini kepada si anak? Kira-kira bagaimana? Ada yang mempunyai contoh kasus Bapak Ibu guru membuat rasa bersalah? Yeah. Membuat rasa bersalah, ada satu kasus, monggo diceritakan. Ya, saya contohkan satu kasus. Jadi posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, tapi tidak boleh menjustisnya. Contoh misalnya ada dua anak bertengkar karena diledek atau dipukul. Nah, nggak sengaja, tapi dianggap sebagai hal yang besar sehingga bertengkar. Nah, salah satu katanya seperti ini. Salah satu katanya seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya kita tanya dulu pertama, kenapa kamu bertengkar? Dia menghina bapak saya, Pak, misalnya, mengolok-olok bapak saya tidak terima, akhirnya terjadi pertengkaran. Maka hal pertama yang disampaikan guru pembuat rasa bersalah adalah seperti ini. Kamu semua orang pasti memiliki kesalahan, tetapi mempertahankan diri juga hal yang penting. Jadi ada dua makna kata. Satu, kita memotivasi dirinya dengan kata-kata mempertahankan diri itu penting. Yang kedua, kita juga membuat rasa bersalah bahwa apa yang dia perbuat itu adalah hal yang kurang baik. Jadi seperti itu salah satu contoh kasusnya. Lalu berikutnya adalah sebagai manajer, berarti mengontrol seluruh apa yang ada pada kelas. Dari 5 komponen tersebut, nah ini ada pernyataan-pernyataan Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengatakan hal semacam ini, maka fungsi kontrol Bapak Ibu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, maka fungsinya adalah menghukum. Yang ketiga adalah ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini fungsinya sebagai teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, fungsinya adalah sebagai pemantau. Semakin banyak bintang, semakin baik. Berikutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Fungsinya kita sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Fungsinya juga sama, yaitu penghukum. Jadi 5 fungsi kontrol ini tanpa kita sadari kita sudah melakukannya. Cuman hari ini kita belajar pernyataan-pernyataan tersebut masuk ke dalam sistem-sistem tersebut. Next, yang terakhir
kita belajar tentang segitiga restitusi. Mungkin pernah beberapa kali Bapak Ibu mengikuti webinar tentang restitusi. Apa itu pengertian restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau Bapak Ibu, saya yakin selama perjalanan mengajar pernah memanggil murid untuk mendamaikan mereka, itu Bapak Ibu sudah melakukan restitusi namanya. Ini ada ilustrasi masalah. Ada seorang anak bernama Ima, kelas 9C. Berdasarkan laporan dari seorang ibu namanya Bu Guru Rizja, guru bahasa Jawa, pada saat mengajar, Ilma berkata tidak sopan dan terdengar oleh Bu Guru tersebut. Kemudian Bu Guru tersebut melaporkan hal ini kepada Mem Ayu selaku wali kelas dari 9C. Lalu Mem Ayu mengajak Ilma untuk datang ke ruang bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi kata-kata ini sudah pernah Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak yang Bapak Ibu damaikan atau Bapak Ibu selesaikan masalahnya. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berikutnya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kata-kata seperti ini semua sudah pernah Bapak Ibu lakukan dalam mendamaikan atau menyelesaikan masalah pada peserta didik. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu pada segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita bertanya, mengapa mereka atau kamu melakukan kegiatan atau hal-hal yang tidak baik ini? Kan mesti begitu pertama, kita menggali informasinya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi kalau tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menegakkan keyakinan. Menegakkan keyakinan ini ya seperti pernyataan ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa atau apa ingin yang kamu lakukan. Itu adalah poin nomor 3, menegakkan keyakinan. Nah, ini adalah contoh responnya. Misalnya untuk menstabilkan data tadi ya, saya juga pernah membuat kesalahan seperti kamu dulu waktu SD misalnya seperti itu. Lalu kita memvalidasi, kamu punya alasan apa melakukan itu. Nah, lalu menyatakan keyakinan, nilai apa yang kamu percayai, atau artinya mengapa kamu berbuat seperti itu, apa yang kamu yakini perbuatanmu itu baik, kan seperti itu. Mengapa restitusi itu penting? Yang pertama adalah rasa bersalah menguras energi, seharusnya kita fokus mencari solusi. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Malah ketika merasa bersalah, kita cenderung melakukan pembelaan diri dan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap di masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi anak yang berbuat salah dan kita fokus pada kesalahannya, anak akan merasa bahwa kedepannya aku tidak akan bisa memperbaiki kesalahanku lagi. Jadi kadang sebuah hukuman itu dampaknya itu bukan sekarang, namun nanti kalau mereka sudah dewasa. Jadi
kontrol 5 fungsi kontrol guru tadi wajib kita terapkan dalam pembelajaran. Kadang-kala kita memberikan suatu justice yang sangat berat, itu akan membuat anak itu dendam. Kalau nggak salah dulu pernah ada suatu kisah di Pak Matrus ya, ada anak pulang bawa apa? Iya, bawa parang. Dihukum pulang bawa parang. Itu siapa dulu Pak ya? Muridnya. Iya. Ada tahun berapa saya lupa punya. Iya. Jadi anak itu bertengkar, kita bisa dikasih tahu kesalahannya, terus tindakan iya. Malah kembali bawa parang nih Pak Matrus ini. Ya, jadi kalau di dalam segitiga restitusi ini 5 fungsi kontrolnya harus terpenuhi 3 tadi, agar tidak berdampak seperti yang dulu-dulu nih. Jadi diberitahu tanpa dibawakan parang gurunya, tidak dibawakan makanan. Bapak Ibu, jadi ini adalah materi terakhir segitiga restitusi budaya positif tadi dari awal hingga ke segitiga restitusi. Setelah kita diskusikan banyak cerita yang kita dapat, kita juga banyak tahu hal-hal apa yang sudah kita lakukan. Ternyata banyak hal yang sudah kita lakukan, hanya saja mungkin kata-kata atau kalimatnya baru hari ini kita tahu. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin satu Bapak atau Ibu merefleksi kegiatan hari ini, apa yang kita peroleh atau pelajari hari ini. Monggo yang mau menyampaikan, ini tinggal satu kesimpulan Bapak Ibu. Monggo Ibu Nova, apa yang kita ayo Pak Heru. monggo, enggak apa-apa Pak Heru. Monggo. Ya, silakan Pak Heru. Ayo. Iya. Ke depan. Ya, ke depan Pak. Iya, semangat Pak Heru. Jadi calon PDP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sini saya dapat, walaupun tadi datang terlambat, maaf karena tadi ada jadwal mengajar di SDN Kota Jaya 3, SDN pertemuan 12. Mohon maaf, ini setengah ngantuk ini. Ya, ada beberapa poin penting tadi mengenai bagaimana ketika menghadapi permasalahan di kelas, saat kita itu sebagai seorang guru bertindak sebagai apa? Sebagai penghukum. Tadi apa sih? Hukum, teman. Ya, salah satunya tadi sebagai seorang guru kita bertindak sebagai seorang apa ya? Sebagai penghukum atau sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer. Nah, setidaknya kita dapat beberapa pengetahuan dari kegiatan pengimbasan CGP ini, dan saya berharap kedepannya akan ada lagi Pak Epi. Setidaknya kita yang ada di sini bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagaimana menjadi seorang guru kedepannya itu lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya monggo mungkin bisa memberikan masukan kembali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
refleksi akhir dari kegiatan hari ini. Sebelum saya akhiri, jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar lagi di modul yang lain. Semoga hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat. Pak Magrus bisa membaca doa, monggo. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, bisa mengemban tugas sebagai guru dengan sebaik-baiknya, dan kita akan lebih maju dan lebih maju. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna istiqamah fil ibadah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan dakhil rizqin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah, berikan kami ya Allah kesehatan jasmani rohani, kekuatan mental batin. Ya Allah, berikan kami hidayah-Mu menuju kebenaran yang hakiki. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami sebagai guru yang mendidik anak bangsa kami sehingga mereka menjadi orang-orang penerus kami di masa yang akan datang dan lebih maju daripada kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Magrus. Kegiatan hari ini saya akhiri, teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.